Sifa Zara Hasnadila dari kelas 10 Busana 1, nomor absen 33. Selamat menyaksikan. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman budaya. Dari upacara adat, makanan tradisional, hingga beragam tarian tradisional. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Meski banyak perseteruan akibat perbedaan, hal itu tidak akan terjadi jika kita saling menghargai segala perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, keyakinan, dan warna kulit. Mari saling menghormati dan menghargai karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Untuk pembahasan materi pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu Bab 3 Bhinneka Tunggal Ika. Bunyi dua mengenal, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Mengenal keragaman identitas. Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi dengan yang lain, baik dilakukan oleh individu maupun antar kelompok. Pada aktivitas itu, ada proses memengaruhi yang dilakukan baik melalui sikap, aktivitas, maupun simbol tertentu. Interaksi inilah yang membuat orang mengenal satu sama lain dengan yang lain. Menyadari keragaman identitas. Bangsa Indonesia sudah lama menyadari akan hal ini. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan keberagaman, terletak di tempat strategis di apit dua benua dan dua samudra. Memiliki banyak suku bangsa, bahasa, ribuan pulau, dan kebudayaan. Namun, dalam keberagaman tersebut, bangsa Indonesia ingin menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, Indonesia menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menghargai keragaman identitas. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan agama, dan bahasa. Perbedaan-perbedaan ini adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus dihormati, dihargai, dan perlu dijaga. Keragaman tersebut adalah jati diri bangsa Indonesia, dan juga Indonesia memiliki dua identitas sekaligus, yaitu yang pertama, identitas primordial, dan yang kedua, identitas nasional. Identitas primordial. Identitas primordial merupakan jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa. Menurut Kancan Chandra, primordial merupakan identitas etnis atau kebangsaan itu tetap alami dan kuno atau turun-temurun. Primordialisme dibagi menjadi tiga. Yang pertama, primordialisme suku. Primordialisme dengan jenis ini memiliki arti individu yang terlalu terikat dengan sukunya sendiri. Yang kedua, primordialisme agama. Primordialisme dengan jenis ini memiliki arti individu yang menganut suatu agama yang terlalu membanggakan agamanya sendiri tanpa menghormati dan acuh tak acuh. Yang ketiga, primordialisme kedaerahan. Primordialisme dengan jenis ini memiliki arti individu yang lebih terikat dengan daerahnya sendiri daripada daerah lain. Contoh perilaku primordialisme. 1. Membentuk partai politik berdasarkan paham, ideologi, atau keterkaitan pada suku bangsa, agama, dan ras. Yang kedua, memberikan perilaku istimewa kepada orang yang berasal dari kelompok tertentu. Ketiga, membentuk paguyuban atau perkumpulan yang bersifat kekeluargaan. Contohnya seperti Persatuan Masyarakat Sulawesi Selatan di Bali. Dampak positif dari primordialisme. 1. Meningkatkan nasionalisme. 2. Menjadi ciri khas kelompok. Dan yang ketiga, menjaga kestabilan budaya. Dampak negatif dari primordialisme. 1. Terjadinya diskriminasi.
2. Nepotisme. 3. Mengurangi objektivitas. Identitas nasional. Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. 1. Faktor objektif. Faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. 2. Faktor kondisional, yaitu keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Contohnya, faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan bangsa. 3. Faktor sakral. Faktor ini dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Bentuk-bentuk identitas nasional. 1. Bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. 2. Bendera Negara Indonesia. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Warna merah putih mencerminkan semangat bangsa Indonesia yang memeriahkan dan dilandasi dengan hati yang putih. Bendera merah putih pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda. 3. Lagu Kebangsaan Indonesia. Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan negara Indonesia, buah karya W.R. Supratman yang menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan serta keberanian. Lagu ini pertama kali diperdengarkan dalam forum resmi, yakni pada saat sebelum Kongres Pemuda II ditutup pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada peristiwa itu, lagu Indonesia Raya dimainkan dengan biola tanpa syair. 4. Lambang Negara. Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika melambangkan kemegahan negara Indonesia. 5. Konstitusi Negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkat tertinggi dalam urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. 6. Dasar Falsafah Negara. Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia yang mengandung kesadaran, cita-cita, hukum dasar, pasangan hidup telah menjadi nilai, asas, norma bagi sikap tindak bagi penguasa dan rakyat Indonesia. 7. Kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional. Fungsi identitas nasional. 1. Menjadi alat pemersatu bangsa. 2. Sebagai landasan negara. Dan 3. Sebagai perlindungan diri dampak globalisasi. Untuk video pembahasan materi yang pertama, kita telah membahas bab 3 Bhinneka Tunggal Ika, unit 2 tentang mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Sebelum masuk ke materi baru, kita akan menonton video berikut ini agar tidak bosan untuk pembelajaran selanjutnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia.
Indonesia dikaruniai keindahan alam yang mempesona serta memiliki 1.128 suku budaya dan 746 bahasa. Keragaman yang berada di Indonesia merupakan sumber kekuatan nusa dan bangsa. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi baru yaitu tentang Bab 4 NKRI Unit 1 Paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Pengertian paham kebangsaan. Paham kebangsaan merupakan pandangan, perasaan suatu bangsa yang terjalin karena persamaan sejarah, nasib, dan sepenanggungan untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan mandiri. Konsepsi paham kebangsaan menurut Soekarno yaitu meletakkan kebangsaan sebagai dasar berdirinya sebuah bangsa. Dalam hal ini, Indonesia berdasarkan persatuan antara orang dan tempat. Konsep tersebut melahirkan apa yang biasa disebut sebagai tanah air. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Dalam hal ini, jelas jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara, baik budayanya, masyarakatnya, maupun tatanan yang ada di negara tersebut. Hubungan nasionalisme dengan paham kebangsaan. Hubungannya yaitu mendorong sikap nasionalisme yang menghendaki rasa ingin bersatu, kesadaran, dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Tujuan nasionalisme 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. 3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. 4. Berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntunan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. 5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. 6. Menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Ciri-ciri nasionalisme menurut Dr. Andes Sudiono yaitu 1. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. 3. Perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. 4. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 5. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ciri-ciri nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia dengan ciri-ciri yaitu 1. Rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. 2.
rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bentuk-bentuk nasionalisme. 1. Nasionalisme kewarganegaraan. 2. Nasionalisme etnis. 3. Nasionalisme romantik. 4. Nasionalisme budaya. 5. Nasionalisme kenegaraan. 6. Nasionalisme agama. Nasionalisme kewarganegaraan biasa juga disebut dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik. Nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Nasionalisme romantik ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme budaya ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Nasionalisme kenegaraan ialah masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. Nasionalisme agama ialah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme. 1. Mematuhi aturan yang berlaku. 2. Mematuhi hukum negara. 3. Melestarikan budaya bangsa. 4. Menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Dan 5. Bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara.